Minder sih pasti ada ya, tapi sedikit. Rasa minder itu selalu diganti jadi motivasi. Bagaimana caranya kita bisa bersaing sama sekolah-sekolah luar. Kalau misalnya kita minder, yang ada bukan maju tapi malah mundur atau stuck di posisi itu aja. Ya, sejauh ini gak akan ada yang sia-sia kalau kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memberikan kita kehidupan, keberhasilan, kegagalan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu sangat penting. Kalau bisa dibilang, usaha tanpa doa itu percuma, doa tanpa usaha pun percuma. Keduanya harus sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ihsan, selamat datang di Sirko Ramadan, siaran Kolbu Ramadan. Berbagi cerita, memotivasi, dan menginspirasi. Sebelumnya perkenalkan, nama Ana Gina Mariska Putri Wiguna, merupakan santriwati kelas 5 KMI yang akan menemani Sobat Ihsan untuk berbicara dengan narasumber-narasumber yang akan kita temui pada Sirko Ramadan tahun ini. Nah, baik, untuk narasumber hari ini kita bertemu dengan Uti Mutia Nabila, santriwati akhir kelas KMI. Dan Uti Mutia Nabila ini akrabnya kita panggil Uti Mute. Ya, halo Uti Mute, apa kabarnya? Halo, alhamdulillah kabarnya baik. Iya, berbicara soal Uti Mutia Nabila, ya, Uti Mutia Nabila ini pernah juara ya. Uti Mutia Nabila ini pernah meraih Olimpiade Kimia tingkat Jawa Barat loh. Ya, benar Uti Mutia? Benar, alhamdulillah. Ya, kapan itu? Pada lomba apa? Kemarin menang di bulan Desember tahun 2025 dalam ajang Olimpiade Kimia Siswa Madrasah yang diselenggarakan oleh MGMP Kimia Jawa Barat. Kapan sih dan apa pengalaman pertama Uti Mute bisa suka sama pelajaran kimia? Awalnya waktu masuk Madrasah Aliyah tuh di kelas 4 KMI. Pasti kan belajar semua karena kita kurikulum merdeka waktu itu. Nah, pertama belajar itu kimia di bidang IPA. Emang suka ngitung. Nah, kebetulan kimia waktu itu tuh teori terus ngitung. Jadi suka. Dan kalau lagi pelajaran kimia tuh seru aja soalnya kalau misalnya nggak cepet nggak bisa pulang. Jadi ada rasa ketertarikan buat kerjain cepet biar bisa cepet pulang. Oh iya, jadi ada ketertarikan harus bisa gitu. Iya. Oh, jadi dalam jurusan IPA ini dari banyaknya jurusan itu fisika, biologi, kimia, matematika itu lebih suka ke kimia. Iya, betul, kimia. Ya. Kalau pelajaran-pelajaran yang lainnya itu kayak gimana, Uti? Ya walaupun kita suka kimia tapi kita juga harus tetap suka yang lain, tetap mempelajari yang lain. Jangan cuma satu bidang aja karena semua ilmu itu pasti bermanfaat. Ya Sobat Ihsan, jadi Uti Mutia Nabila ini ya, Uti Mute ini pengalaman pertamanya suka kimianya itu di kelas 4 KMI ya Uti. Karena di kelas 4 KMI di Pondok Pesantren Modern Al Ihsan ini kita mulai mengenali penjurusan ya, baik IPA maupun IPS. Ya, berarti pelajaran lainnya juga belajar, sosiologi, geografi, Belajar. Semua. Tapi pada saat penjurusan IPA itu ke kimia lebih tertarik gitu. Iya, soalnya kayak seru aja gitu rebutan ke depan sama temen. Oh, buat menjawab soal Iya, gitu. buat cepet-cepetan. Kalau pengalaman pertama kali Uti Mute buat ikut lomba itu pernah lomba apa Uti? Yang kalau dari zaman MTS gitu ya, pernah ikut KSM bidang IPA, tapi belum takdirnya kalah. Nah dari situ tuh ada ketertarikan di Madrasah Aliyah harus ikut lagi, pengen di bidang kimia. Jadi sebenarnya sebelum masuk kelas 4 udah tertarik ke kimia, pengen ikut lombanya.
Pengalaman pertama sebenarnya ikut lomba-lomba online yang diselenggarain Puskanas atau lembaga lainnya. Biasanya ikutan kalau lagi libur, Kalau ikutan. lagi perpulangan. Iya, kalau lagi perpulangan. Buat ngisi waktu kosong. Itu pencarian lombanya di mana? Biasanya Uti Muten dapat lomba-lomba kayak gitunya di mana? Dari Instagram atau diskusi sama teman-teman yang lain, ayo mau ikut lomba gak atau apa gitu, biar liburannya tetap bermanfaat. Oh iya, alhamdulillah ya. Jadi Sobat Ihsan, selain itu juga Uti Mute banyak mencari lomba-lomba. Salah satunya lombanya online ya, apalagi Ya. pas perpulangan, biar liburannya bermanfaat. Baik, untuk selanjutnya nih Uti pernah ngerasa minder gitu Uti karena ketika mungkin Uti mengikuti lomba. Nah, Uti pernah ngerasa minder gak karena Uti itu ada berada di pesantren. Sedangkan lawannya Uti dari peserta-peserta pelajaran kimia, murid-murid yang lain itu di luar pesantren yang memungkinkan waktu belajarnya bisa lebih lama dan lebih banyak dibandingkan Uti nih yang di pesantren yang kita juga harus fokus ke pelajaran pondok yang kayak gitu. Pernah ngerasa minder gak gitu Uti? Alhamdulillah sih sejauh ini rasa minder sih pasti ada ya, tapi sedikit. Rasa minder itu selalu diganti jadi motivasi. Bagaimana caranya kita bisa bersaing sama sekolah-sekolah luar. Kalau misalnya kita minder, yang ada bukan maju tapi malah mundur atau stuck di posisi itu aja. Wah, nah betul Sobat Ihsan. Jadi dengan minder itu kita malahnya mundur ya, bukan maju. Jadi jangan terlalu minder untuk hal tersebut karena kita juga harus yakin gitu kalau kita bisa walaupun lingkungan kita di pesantren karena ya pasti memadai untuk belajar ya Uti ya. Betul. Kalau ini ada dorongan dari teman-teman gitu Uti, dari ustadz ustazah yang lainnya buat mensupport Uti di bidang kimia ini. Alhamdulillah selalu disupport oleh ustadz ustazah, teman-teman, semuanya mensupport dengan baik. Baik, apakah Uti Mute nih kan suka pada pelajaran kimia. Uti Mute sekarang udah akhir kelas KMI, kelas 6 KMI. Apakah pelajaran kimia tersebut merupakan jalan lurus kepada perguruan tinggi Uti? Insya Allah ya, jalan lurus sebagai nilai pendukung untuk jurusan yang akan diambil. Jurusan yang akan diambilnya? Insya Allah Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan di Institut Teknologi Bandung. Seperti itu ya Sobat Ihsan. Semoga Uti Mute bisa keterima ya Uti. Amin. Amin. Oke, dan pasti dalam peraihan kejuaraan mungkin apakah Uti pernah mengalami beberapa kegagalan dalam lomba gitu atau mungkin kualitas belajarnya menurun itu pernah itu seperti itu gitu Uti? Pernah ya, waktu di kelas 6 mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia. Di situ sempat mengalami kegagalan, mungkin belum rezekinya, sempat ngedown, mungkin karena pressure terhadap diri sendiri harus menang, sedangkan di situ pikirannya lagi terombang-ambing. Jadi fokus. lagi bercampur gitu Iya. pikirannya, jadi ke belajarnya juga kurang fokus. Tapi mungkin ketika Uti kurang fokus gitu, banyak pikiran kayak gitu, ada gak hal yang harus dilakukan, gimana caranya harus tetap fokus gitu? Biasanya kalau misalnya lagi pengen ningkatin kefokusan, biasanya ngedeketin diri ke Allah, ngaji, wudu, ataupun hal yang lainnya, zikir gitu. Iya, karena ya betul sekali ya Sobat Ihsan, di saat kita banyak perjuangan, banyak hal yang mau kita tuju, banyak hal yang mau kita capai, kita juga harus meningkatkan kualitas ibadah kita ya agar tercapai dan insya Allah dimudahkan jalannya dalam meraih cita-cita tersebut, dalam meraih impian tersebut. Nah, ngomong-ngomong soal Uti Mute nih yang pernah
juara Olimpiade Kimia tingkat Jawa Barat. Dalam pembelajaran itu, Uti gimana nih ngebagi antara Uti belajar pelajaran pondok, terus ibadahnya, dan fokus belajar kimianya? Waktu itu ya di waktu ibadah tetap ibadah, menjalankan ibadah, pada subuh ngaji ataupun pada maghrib mungkin murojaah. Terus buat belajar pondok ya di jam KBM mengikuti jalannya KBM. Tetap belajar di kelas, fokus buat mengimbangi sama belajar yang lainnya. Kalau buat belajar kimia biasanya di sela-sela waktu istirahat atau pulang sekolah ataupun pada isya dan sebelum tidur. Oh, jadi memang harus termanage ya waktunya, terbagi sempurna antara gimana kita harus bisa nge-manage waktu yang baik dalam pembelajaran pondok ya, pembelajaran di sekolah, terus ibadahnya, sholatnya, dan latihannya ya, pembelajaran untuk olimpiadenya. Bagaimana peran doa Uti gitu untuk saat ini dalam segala hal yang Uti usahakan gitu? Alhamdulillah ya sejauh ini gak akan ada yang sia-sia kalau kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan kita kehidupan, keberhasilan, kegagalan hanya Allah Subhanahu wa taala. Doa itu sangat penting. Kalau bisa dibilang usaha tanpa doa itu percuma, doa tanpa usaha pun percuma. Keduanya harus sama. Ya, harus ada usaha dan ada juga doa ya, harus Tuh. didampingi bersama. Ya, terus nih Uti, mungkin Uti pernah merasa takut gagal gitu nggak Uti? Jujur buat kemarin pas ikut yang Oksima, karena kedua kalinya ikut Olimpiade Kimia ada rasa takut gagal, pasti rasa takut gagal itu. Tapi bagaimana caranya kita harus menghadapi rasa takut gagal itu menjadi motivasi kita supaya kita dapat mengupgrade diri kita. Jadi kita harus mengurangi rasa takut gagal dan mengambil banyak pelajaran ya, belajar menjadi lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Ya seperti itu ya Sobat Ihsan. Untuk selanjutnya nih, mungkin banyak ya orang di luar sana ketika orang-orang udah menang suatu lomba, baik itu mau lomba akademik atau non akademik, tapi kadang ada pandangan dari teman-teman yang lain, apa mungkin nih Sobat Ihsan juga merasakan kalau temennya ada yang menang lomba terus ngerasa kayak orang itu tuh sombong gitu dalam kemenangan itu. Nah, kira-kira nih sebagai diri pribadi gimana caranya biar kemenangan itu tuh nggak dipandang sombong gitu oleh teman-teman yang lainnya? Gimana ya? Biasanya sih ngajak teman buat ayo ikut, bisa jadi lebih baik lagi. Kalau misalnya emang bukan bidangnya pasti ada di bidang lainnya. Jadi bukan mengemaskan diri kita sendiri, tapi mengajak teman-teman yang lain supaya dapat mengikuti jejak kita atau lebih baik lagi dari kita. Ya, jadi tidak egois ya. Jadi tidak hanya kemenangan tersebut untuk diri sendiri, tapi kemenangan tersebut bisa membuat diri kita mengajak teman-teman dan mengajak untuk meningkatkan pembelajarannya, terus mengajari teman-teman juga ya Uti yang belum bisa. Betul. Gimana nih cara Uti, kan mungkin lebih unggul kepintarannya khususnya pada bidang kimia nih Uti Mute. Nah, gimana kalau ada temen Uti yang kurang bisa dan orang itu tuh merasa udah ini tuh gak bisa. Nah, gimana cara nyikapin temen yang seperti itu? Buat cara nyikapin teman seperti itu mungkin kita perlu diajak ngobrol, karena komunikasi yang baik akan menciptakan suasana yang baik. Diajak ngobrol kenapa ngerasa gak bisa, dikasih tahu, diberi arahan. Mungkin ada rasa gak bisa karena dia belum mencoba, diajak untuk mencoba hal-hal itu. Dan juga kalau misalnya mampu diberitahu, diajarkan. Kalau ada temen Uti gitu yang merasa kurang bisa, jadi harus sabar untuk terus mengajarkan dan memberi motivasinya biar meningkatkan kalau kepercayaan dirinya kalau dia bisa gitu. Betul, mengajak bersama-sama, ayo kita belajar bareng, ayo kita kerjain bareng, bahas bareng.
Tapi Uti pernah nggak sih ngerasa kayak mungkin ada rasa kesal gitu, pengen marah gitu ke teman Uti kalau misalkan ada yang Uti ajarin tapi, bukan nggak bisa-bisa ya, tapi kayak, dia bisanya lebih telat gitu atau lebih lama gitu, pernah ngerasa kesal gitu, Kak? Kalau ditanya pernah ngerasa kesel sih pasti pernah ya, tapi harus ditahan, kan kita yang ngajak teman kita untuk belajar bareng, masa Iya. kita yang marah-marah gitu. Iya, karena mungkin nanti temennya juga jadi hilang kepercayaan untuk Iya, diajarkan ya. yang udah kita bangun dengan baik malah jadi down lagi karena kitanya marah-marah. Ya, sesuai pengalaman nih selama 6 tahun Uti di sini, eee, belajar, apakah Uti ngerasa kalau misalkan pembelajaran di pesantren ini lebih bagus, lebih unggul gitu dibandingkan di luar sana? Mungkin kalau bisa dibilang itu bagaimana diri kita mengaplikasikan ke dalam pembelajaran. Ada yang bisa lebih baik dari sekolah luar, ada yang mungkin biasa saja, tapi kalau misalnya kita ada kemauan, pasti kita bakal terus ada di jalan itu dan berusaha meraihnya. Saat ini mungkin ada kendala yang Uti rasakan, untuk belajar? Sejauh ini sih enggak, alhamdulillah, soalnya disupport selalu dari pihak pesantren, ustazah, dan ustadz juga. Mmm, Bagaimana nih caranya Uti biar mengajak teman-teman Uti maupun adik kelas Uti, buat, banyak mengikuti, pembelajaran dan juga mengikuti lomba-lomba? Itu gimana caranya mengajak agar mereka mau gitu terikuti untuk, belajar lebih ataupun mengikuti lomba-lomba? Biasanya sih banyak ngobrol, "Ayo ikutan," dikasih tahu manfaatnya apa aja kalau ikutan, kenapa harus ikut, karena pasti semua orang butuh alasan kenapa kita harus mengikuti. Mmm, Terus juga ikut diajarkan juga gitu jikalau butuh. Betul, boleh banget ya buat belajar bareng, karena kalau kita menutup ilmu kita sia-sia, yang penting itu ilmu kita bisa bermanfaat buat orang. Nah betul, baik, jadi ya Sobat Ihsan, kita punya ilmu, kita terapkan, kita amalkan, tetapi kita ajarkan juga pada yang lainnya. Mmm, nah Uti, gimana kalau Uti tuh lagi sibuk, tapi ada orang yang butuh waktunya Uti gitu, butuh pengen belajar, butuh pengen ada sesuatu yang pengen diajarin, tapi Utinya tuh sibuk atau ya ada suatu hal yang mungkin Uti tidak bisa di saat waktu tertentu. Nah, gimana cara menolaknya dengan baik ya, mungkin agar tidak sakit hati juga gitu? Biasanya sih nyari waktu dulu ya. Jadi sebelum nolak, dialihkan dulu, misalnya, dia butuh hari ini, tapi hari ini tuh karena ada kegiatan ujian yang perlu hafalan, eee, dicari dulu waktunya, misalnya bisanya besok, terus bilang, "Maaf ya hari ini gak bisa, mungkin bisa besok, nanti datang lagi aja," gitu. Oh, jadi, diberi waktu lain gitu. Ya betul, karena kalau kita nolak nanti kesannya, "Ih, si Uti mah katanya waktu itu ngomongnya ayo yang mau belajar," tapi tiba-tiba pas dateng, jangan. Iya, jadi ya benar sekali ya Sobat Ihsan, jadi ketika kita mau menolak teman kita yang membutuhkan waktu kita untuk belajar, ya alangkah baiknya untuk diberikan kesempatan di hari lain ya, karena mungkin memang urgent kita di saat itu kita tuh sedang sibuk ya. Jadi ya bisa nih Sobat Ihsan, ketika kalian yang merasa, bisa untuk mengajari teman-teman kalian, terus ada waktunya nih ketika teman kalian pengen diajarin tetapi, kaliannya lagi sibuk banget. Nah, kalian bisa, beri sedikit, eee, waktu, terus juga kita kasih. Mungkin kita bisa belajar di waktu lain, tapi kita juga kasih waktu yang pastinya di saat kita nggak sibuk ya, kayak gitu ya, seperti itu Timot. Oke nih Sobat Ihsan, untuk selanjutnya mungkin Sobat Ihsan pernah nggak sih ngerasa kalau misalkan, mmm, ada mau ikut acara ataupun ikut lomba ataupun ikut sesuatu atau suatu hal apapun yang ada dalam diri Sobat Ihsan, tapi ada teman-teman yang nggak suka gitu. Nah, kira-kira nih kalau Uti Mute ketika mungkin mau ikut, lomba
ya atau ikut suatu hal yang memang berbeda sama teman-teman yang lainnya, kira-kira gimana kalau ada teman Uti yang nggak suka gitu ngelihat Uti ada dalam perjuangan tersebut? Pasti ya, kalau orang yang gak suka ke kita itu kita gak bisa mengkondisikan. Pasti ada aja orang yang gak suka, orang yang ngomongin kita. Kenapa sih si ini terus? Kenapa sih dia terus yang ikutan? Kenapa sih? Kenapa gak aku? Kenapa gak gini? Mungkin ya kalau bisa dibilang gak usah didengerin gitu. Orang-orang sirik tuh mungkin karena mereka gak bisa ada di posisi kita. Kita hanya perlu mengkondisikan diri kita, gimana caranya kita gak ngedown karena perkara ada mereka gitu, yang bikin kita gak mau terus maju. Kan biasanya kalau orang sirik tuh kata-katanya suka kemana-mana ya, gak usah didengerin aja, tetap fokus ke diri kita sendiri. Lagi pula mereka gak berkontribusi kalau misalnya kita menang, kita kalah, kita belajar kan kita yang untung. Kalau misalnya kita ngikutin kata mereka, kita yang rugi sendiri. Oh iya, benar sekali ya Sobat Ihsan, seperti itu. Nah, terus gimana nih, ini kan untuk yang dirinya tidak disukai kan oleh teman-temannya. Nah, gimana nih pesan Uti buat teman-teman Uti yang mungkin pernah gak suka gitu sama Uti terhadap hal-hal dalam perjuangan Uti? Eh, Mungkin gak ada ya kalau yang gak suka mah, tapi gak tahu sih kalau di belakang. Ya semoga menjadi lebih baik lagi aja, terus berkembang dengan diri sendiri, karena semua orang itu punya porsinya masing-masing. Gak usah terlalu ngurusin hidup orang ya, kecuali kalau emang kita ada di jalan yang salah, kalian mau ngingetin silahkan aja. Kalau misalnya kita masih ada di jalan yang baik, ya sebisa mungkin harusnya support sih, karena kalau misalnya baik juga kan buat baik sama teman-teman, bukan buat baik sama diri sendiri doang. Nah, iya benar sekali ya. Ini buat Sobat Ihsan semuanya, mungkin beberapa dari kalian ada yang pernah juga ngerasa ngelihat teman-teman Sobat Ihsan yang lain pengen seperti itu gitu. Nah, dari sana kita harus belajar kalau ya mungkin ada kesempatan di lain waktu ya untuk Betul. kita semuanya, karena benar nih seperti yang kata Uti Muta bilang, kalau kita tuh setiap orang tuh punya porsinya masing-masing. Jadi ya kita sebagai teman-teman harus menyupport teman kita yang ada dalam perjuangan yang lebih untuk mencapai cita-cita mereka, untuk meraih usahanya. Nah, untuk saat ini Utimuten udah pernah ikut lomba-lomba. Mungkin memang alhamdulillah ya ada yang menang, tapi dari beberapa lomba juga ada yang Gagal. ada yang gagal. Tapi dari situ kan kita harus belajar ya. Di situ Betul. kita mengambil pelajaran yang bisa kita tingkatkan pada pembelajaran kita. Nah, kira-kira gimana nih Uti ceritanya dalam mengikuti lomba itu? Uti mengikuti lomba itu kayak dari awalnya seperti apa gitu perjuangannya dalam membagi waktunya, mungkin godaan-godaannya juga gitu. Ya, yang pertama kali ikut lomba itu lomba-lomba online di jenjang aliyah gitu. Lomba-lomba online yang diselenggarain biasanya dari IG, dari perusahaan-perusahaan pelajaran. Tapi tetap mungkin mungkin pernah ngerasa kegoda sama hal-hal lain gitu ya Uti, tapi masih tetap Betul. harus tertuju sama apa yang mau kita capai gitu. Betul. Iya, betul sekali ya Sobat Ihsan. Dari banyaknya pengalaman, kita mungkin harus belajar dari kegagalan untuk meningkatkan kualitas kita pada pengalaman-pengalaman yang baru yang mau kita capai lagi, yang mau kita usahakan lagi. Nah, sekarang nih Uti Mute, apa yang mau Uti sampaikan buat Sobat Ihsan? Teruslah mencoba, teruslah berusaha, jangan pernah takut gagal. Walaupun itu kesekian kalinya kita mencoba, karena kita tidak tahu kita akan berhasil di percobaan yang mana. Nah, baik Sobat Ihsan, jadi seperti itu ya dari berbagi cerita, berbagi pengalaman yang sangat memotivasi kita, yang sangat
inspirasi kita ya Sobat Ihsan. Terima kasih ya Utimute, syukran kasiran. Semoga puasanya lancar kita semuanya beserta Sobat Ihsan. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di Ramadan-Ramadan selanjutnya. Dan untuk Sobat Ihsan, sampai jumpa lagi di Sirko Ramadan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.